Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami Angkatan 141, kelompok 1, subkelompok 2, izin menyampaikan materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Anggota kelompok 1, subkelompok 2 yaitu ada saya Isti Wulandari, Mega Oktaviani, Meila Triwahyuni, Santi Susanti, dan Siti Anissa Rahmayani. Adapun paparan yang akan dibahas yaitu 1. Pelayanan publik, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Yang pertama yaitu berorientasi publik, di mana publiknya itu adalah tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat. Dan masyarakat yang dimaksud itu bisa berupa perorangan ataupun organisasi. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, penyelenggara, lalu yang kedua, pelanggan, dan ketiga, kepuasan. Contoh, kita sebagai pengajar di sekolah, maka sekolah adalah sebagai pelayanan publik, sebagai tempatnya, sebagai penyelenggara. Lalu pelanggannya siapa? Pelanggannya yaitu adalah peserta didik dan juga orang tua murid. Kepuasan itu adalah apa sih yang kita berikan kepada si pelanggan kita, kepada peserta didik kita, yaitu pendidikan, bimbingan. Itulah kepuasan yang mereka dapatkan. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Perilaku panduan kode etik berupa melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan jabatan. Contoh nyata, disiplin, dan pulang dan datang tepat waktu. Yang kedua, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten berarti mengembangkan kapabilitas dan terus belajar, mengikuti perkembangan zaman yang setiap zamannya itu tetap berubah. Kata kuncinya adalah kita sukses, keberhasilan, kinerja terbaik, learning agility, dan ahli di bidangnya. Salah satu caranya adalah meningkatkan kompetensi dan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Contoh-contohnya, saya pernah mengikuti pelatihan Google Classroom di Google. Ketika sudah mendapatkan sertifikat, saya membagikan ilmu saya dengan guru-guru lain di sekolah dengan menjadi seorang pembicara. Kemudian bisa saja dengan cara guru-guru mengikuti pelatihan guru penggerak dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbud. Salah satunya adalah kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, karena itu penting dilakukan oleh seorang guru di mana teknologi sangat dibutuhkan saat ini. Harmonis. Harmonis berarti setelah kata biasanya berkaitan dengan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Peduli. Peduli kalau di satuan unit kerja, khususnya sekolah dasar, yaitu saling tolong-menolong jika ada yang merasa kesulitan saat melakukan tugas sebagai pendidik. Selanjutnya, jika ada peserta didik, jika ada teman sejawat atau peserta didik yang sakit, silahkan arahkan. Kita mengarahkan kalau peserta didik kita mengarahkan ke UKS. Kalau pendidik kita arahkan ke pusat layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Kalau ada puskesmas dekat sekolah, berarti ke puskesmas. Nah, perbedaan di satuan unit kerja di khususnya sekolah yaitu kita saling
menghargai gimana ya maksudnya ya? Yang itu misalkan saat musyawarah, saat rapat kerja bersama kepala sekolah dan guru, kita harus menyimak terlebih dahulu apa yang kepala sekolah sedang sampaikan. Kemudian, saat kepala sekolah menyampaikan rapat, guru tidak boleh memotong pembicaraan. Setelah itu, jika ada tenaga pendidikan sedang beribadah, kasih waktu kesempatan untuk beribadah. Udah. Setelah itu selaras. Selaras itu selaras artinya kebersamaan. Kebersamaan. Contohnya gotong royong. Gotong royong melaksanakan piket. Loyal artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam pengertian ini, kita memahami bahwasanya sebagaimana kita sebagai warga Indonesia, kita bisa selalu mengutamakan kepentingan suatu bangsa ataupun negara. Salah satunya yaitu poin utamanya di sini ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengertian. Beberapa contoh yang dapat saya jabarkan di sini adalah contohnya, kita sebagai seorang guru, kita memiliki komitmen. Sebelum kita memulai belajar, sudah seharusnya kita menyiapkan sebuah rancangan pembelajaran sebelum kita memasuki kelas. Itu merupakan suatu komitmen kita sebagai seorang guru kepada siswa, yaitu mempersiapkan materi ajar, penilaian untuk pembelajaran saat berlangsung. Kemudian, contoh selanjutnya yang dapat saya jabarkan adalah contoh dari nasionalisme, bagaimana kita seorang guru untuk bisa menerapkan kegiatan upacara ataupun pembacaan Pancasila. Salah satunya ketika di sekolah, setiap hari Senin kami rutin melaksanakan kegiatan upacara dan membacakan Pancasila sebelum selesai pembelajaran. Baik, itu adaptif. Adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dan siap menerima perubahan. Kita hidup di dunia yang tidak statis. Kita selalu berubah, dinamis. Dan dalam adaptif itu ada kata kunci. Yang pertama, inovasi. Kedua, antusias pada perubahan. Dan ketiga, proaktif. Inovasi maksudnya adalah contoh di kehidupan nyatanya ketika mengajar, saya menggunakan RPP BDR. RPPDR ini merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan untuk dibagikan kepada guru-guru saat mengajar. Dan yang kedua, antusias pada perubahan, yaitu di bulan April ini, sekolah sudah mulai masuk 100%, yang tadinya hanya PTMT 50%. Dari perubahan tersebut, saya merasa bersemangat, antusias. Lalu yang ketiga, proaktif. Ada suatu kejadian pada saat sedang senam bersama dengan murid-murid, murid saya mengeluh haus, tapi ia lupa tidak membawa botol minum. Lalu akhirnya saya memiliki kesadaran untuk membelikan minum untuknya. Itu contoh yang bisa diberikan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci berupa 1. Kesediaan, 2. Kerjasama, 3. Sinergi untuk hasil yang baik. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pola pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Contoh nyata dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang sinergis dari dalam maupun luar instansi. Misal saja, kerjasama dengan PT Alfamidi guna menjaring minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua yaitu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan sekolah. Sekian
rangkuman materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.